Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polda Bali meringkus puluhan tersangka yang terseret kasus narkoba. Masih banyak pelajar di Kabupaten Tabanan yang belum bisa membaca dan menulis. Tidak hanya menikmati panorama pantai atau pegunungan, wisatawan di Bali kini juga tertarik wisata yang bersifat edukasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali meringkus puluhan tersangka yang terseret kasus narkoba selama bulan April hingga Mei 2025. Polda menyita berbagai jenis narkoba seperti sabu-sabu, ganja, kokain, dan obat-obatan terlarang dengan berat keseluruhan mencapai 2,7 kg dengan nilai 2 miliar rupiah lebih. Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi menjelaskan, pengungkapan ini merupakan keberhasilan Direktorat Narkoba dan jajaran Polda Bali selama 1 bulan terakhir dengan meringkus 34 orang, 8 diantaranya warga negara asing. Kebetulan dalam 1 bulan pelaksanaan, kita dari Direktorat Narkoba itu berhasil mengungkap kasus narkotika dengan berbagai banyak jenis, dengan barang bukti kurang lebih 2,701 kg. Berbagai jenis, ada sabu, ganja, dan sebagainya. Dengan tersangka 34 orang. Dari tersangka ini ada 8 orang warga negara asing. Dan seluruhnya kita tahan dan sementara kita proses. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Bali telah menyelamatkan ribuan orang, khususnya anak-anak muda dari bahaya narkotika. Saat ini para tersangka ditahan di rutan Polda Bali untuk menjalani proses hukum. Pengungkapan juga sekaligus membuktikan peredaran narkotika di Bali semakin meningkat dan melibatkan jaringan pengedar internasional. Polda Bali mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengawasi dan tidak segan-segan melapor jika melihat peredaran narkoba di daerahnya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sulit mempercayainya, di tengah zaman yang serba maju, ternyata masih banyak pelajar di Kabupaten Tabanan yang belum bisa membaca dan menulis. Ironi pendidikan ini diungkap Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa. Arnawa mengatakan ada sejumlah pelajar yang tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka pandai bermain ponsel. Pernyataan Ketua DPRD Tabanan ini sontak menuai reaksi berbagai kalangan. Yang belum cakap membaca. Itu dia membaca semua tulisan. Namun juga jujur saya sampaikan, saya nggak ngerti, tapi dia bisa main HP. Nah inilah saya ngerti. bisa ngitung duit. Nah kayak begitulah. Itu temuan, ya, itu temuan. Ya, itu saya yang sering ke lapangan melihat itu, fakta itu. Di salah satunya di desa kami juga di SD 3 Mengesta itu ada. Oke. Ya. Itu sekitar berapa orang? Ya yang saya tahu ya kurang lebih 2 orang lah yang saya tahu. Itu SD-nya. Sesuai SD. Nah terus saya cek sekarang karena dia sudah menginjak SMP, sudah bisa baca atau belum cakap. Ketika dia sudah sekarang ini, pas tahun ini dia tamat SMA, saya tanya lagi, ya ternyata belum cakap juga. Nah itu gimana Pak nanti dari Ya. Dewan? Ya maka saya minta kepada OPD terkait bagaimana apa solusinya. Kan itu pemahaman bersama. Logikanya prosesnya di SD kan. Nah, nanti di SMP baru menjadi indikator gitu. Itu yang Ya, jenjang dari- apa yang 23 anak SD, SMP. Sama Masih lengkap parah. lebih parah. Artinya ada apa? Yang suatu kabupaten kan yang nilainya ya
jumlahnya agak tinggi sih. Apa mereka ini juga faktor ekonomi, Ji, karena orang tua miskin? Ekonomi ada, jadi kita juga di faktor ekonomi itu ada kalau tidak salah 3 orang sedang kita. Dari 2-3 nih ke itu sama sekali nggak bisa baca. Selain Kita faktor apa juga, Di? Tidak lancar. tidak lancar. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan mencatat ada 23 siswa sekolah menengah pertama di Tabanan yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka berasal dari sekolah swasta dan negeri. Saat ini, Dinas Pendidikan Tabanan tengah membentuk tim untuk menangani para siswa yang tidak bisa baca dan tulis tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Proses penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 segera dibuka. Untuk memperlancar proses penerimaan murid baru, Satuan Pendidikan di Kabupaten Bangli membuka posko SPMB. Melalui posko ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi terkait syarat dan kelengkapan berbagai dokumen yang harus dipenuhi. Di SMKN 1 Bangli, posko SPMB sudah dibuka sejak 2 Mei lalu dengan melibatkan 30 petugas baik guru dan pegawai. Mereka siap memberikan informasi yang dibutuhkan warga. Saat ini masyarakat banyak yang belum tahu perubahan dalam SPMB tahun ini. Misalnya di 4 jalur SPMB ada beberapa penambahan, seperti jalur anak guru dan kepemimpinan, serta calon siswa boleh mendaftar pada 3 sekolah sekaligus. Kepala SMKN 1 Bangli berharap masyarakat maupun calon siswa baru bisa memanfaatkan posko ini, sehingga proses pendaftaran berjalan lancar. Karena sudah disediakan posko-posko di setiap sekolah, saya harap calon siswa baru kita sekarang itu bisa mengunjungi posko kita di sekolah, ada di setiap sekolah, dan juga menyiapkan berbagai dokumen-dokumen. Itu dengan adanya informasi yang bisa dilihat di media sosial, di YouTube, di IG, itu akan mempermudah bagi mereka. Untuk SMK di Kabupaten Bangli, pendaftaran mulai tanggal 3 Juni hingga 4 Juli 2025 dan akan diumumkan pada tanggal 12 Juli. Sementara pendaftaran ulang mulai tanggal 14 hingga 16 Juli 2025. SMKN 1 Bangli saat ini menyediakan kuota 12 rombongan belajar dari 6 jurusan yang tersedia. Dengan berbagai perubahan pada SPMB tahun ini, SMKN 1 Bangli yakin tidak akan ada calon siswa baru yang tercecer. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. KONI Buleleng memastikan keamanan dan kesejahteraan para atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2025. Dalam ajang Pekan Olahraga nanti, Kabupaten Buleleng menurunkan 663 atlet dan 188 ofisial. Seluruhnya akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel siaga kebulatan tekad yang berlangsung Senin lalu. Perlindungan tersebut berlaku selama 5 bulan, dari bulan Mei hingga September 2025. Periode ini merupakan masa persiapan para atlet. Menurut Ketua Umum KONI Buleleng Ketut Wiratmaja, jaminan sosial ini merupakan bentuk keseriusan KONI Buleleng dalam memberikan rasa aman kepada atlet dan pendampingnya. Cabang olahraga permainan. Kita sudah yakin diri bahwa Buleleng bisa meraih prestasi yang tertinggi. Bagaimana slogan kita? Buleleng bisa juara. Profesi menjadi atlet adalah sebuah profesi kebanggaan. Ada 7 cabang olahraga yang menjadi kelompok langsung dari suatu tahun ini kita bisa meningkatkan cabang olahraga. Kemudian pertanyaan berikutnya, cabang olahraga apa saja? Mari kita saksikan pada saat 9 sampai menjadi atlet adalah impian banyak manusia. Dana yang dikucurkan untuk program pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lebih dari 63 juta rupiah dengan premi sebesar Rp15.000 per orang per bulan. KONI Buleleng berharap para atlet bisa meraih prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2025. 2 tahun lalu Kabupaten Buleleng mengikuti 7 cabang olahraga dan berhasil menyabet predikat juara umum. Kini KONI menaikkan target sehingga menjadi tantangan bagi para atlet. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.